Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Jonathan di channel Atas Nama Jo. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berjelajah Museum Sono Budoyo yang ada di Yogyakarta. Cukup dengan merogoh kocek 10.000 saja, teman-teman dapat masukin Museum Sono Budoyo. Tiket 10.000 rupiah. Museum Sono Budoyo buka pada hari Selasa sampai Minggu dengan jam operasional 8 pagi sampai jam 4 sore. Khusus pada hari Jumat buka pada jam 8 pagi sampai setengah 3 sore. Nah, museum ini hanya tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali peninggalan bersejarah dengan berbagai bentuk. Museum Sono Budoyo Yogyakarta juga merupakan museum terbesar kedua di Indonesia dari jumlah koleksinya, dengan total keseluruhannya koleksi kurang lebih dari 65.000 yang akan dibagikan dalam beberapa kategori. Berikut beberapa ruangan yang ada di dalam Museum Sono Budoyo. Ruang pengenalan bisa disebut juga sebagai ruang intro. Di sini berisi secara ringkas benda-benda yang berada di ruangan selanjutnya. Ruangan kedua, ruangan prasejarah. Menampilkan alat-alat pada masa prasejarah. Di ruangan ini juga ditampilkan replika kerangka tulang manusia yang dikubur di dalam peti kaca. Benda-benda koleksi di ruangan ini berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah, yaitu berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan. Tahap selanjutnya, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana dan melakukan upacara-upacara berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan penguburannya. Oke, lanjut. Untuk ruangan ketiga, ruangan klasik dan peninggalan Islam. Ruangan ini berisi koleksi pada periode Hindu-Buddha hingga masuknya Islam di Nusantara. Di sini juga ditampilkan beberapa patung dewa dan dewi dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Di sisi lain, pada masa ini manusia sudah mengenal cara menulis di atas lontar dan buku. Terdapat juga pengenalan keris dengan media touchscreen. Pada masa itu, pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat.
terutama di kalangan kerajaan. Koleksi di ruangan ini diantaranya yaitu beberapa artefak Hindu dan Buddha, prasasti dengan bahasa Sanskerta yang ditulis di batu, logam maupun daun lontar. Adapun karya sastra yang mengandung pemahaman tentang agama Islam, sejarah, budi pekerti, dan adat istiadat yaitu berupa serat Ambiya. Meskipun menggunakan huruf Arab, tetapi jika dibaca akan menghasilkan bahasa Jawa. Selanjutnya untuk ruangan keempat, ruangan batik. Di ruangan ini ditampilkan beberapa koleksi batik yang digunakan sebagai baju pengantin. Selain itu, terdapat juga aneka ragam batik dilengkapi dengan peralatan membatik tradisional, pewarnaan, serta motif cap batik. Dulunya cap batik menggunakan kayu yang diukir, tetapi seiring berjalannya waktu diganti dengan logam. Ruangan batik ini juga menjelaskan bagaimana proses pembatikan dimulai dari kain putih yang kosong kemudian menjadi kain batik jadi. Pada ruangan ini juga terdapat beberapa kain yang dipamerkan beserta makna filosofinya. Lanjut untuk ruangan kelima, ruangan wayang kulit. Ruangan ini menampilkan wayang dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tak lupa terdapat juga beberapa wayang kancil, kemudian wayang kelahiran Isa Al-Masih. Yang paling menarik dari ruangan ini, Anda akan disuguhkan animasi wayang secara 3D dengan cerita Ramayana. Ruangan ini berbentuk memanjang, sisi kanan memanjang kisah Ramayana. Wah, banyak sekali wayang-wayang yang ada di sini ya. Dan menjadi seorang dalang atau orang yang memainkan wayang. Selain itu, ada juga beberapa jenis wayang lainnya, seperti wayang Gedhog Solo, wayang Sadat, wayang Wahyu, serta wayang Kancil. Lanjut untuk ruangan keenam, ruangan topeng. Banyak koleksi topeng pada ruangan ini, seperti topeng Bali pada cerita Ramayana, dan topeng Yogyakarta dalam cerita Panji. Terdapat juga topeng yang memiliki makna filosofi tentang sifat-sifat buruk manusia.
Lanjut lagi ke ruangan 7, ruangan Jawa Tengah. Di dalam ruangan ini berisi ukiran-ukiran terkenal dari Jepara, miniatur rumah adat Jawa atau joglo, dan beberapa jenis senjata, miniatur tandu, dan selanggan untuk keperluan upacara, serta beberapa kerajinan perak. Ruangan ini juga berisi berbagai koleksi seni seperti kursi dan sekat kayu rumah dengan ukiran Jepara. Untuk ruangan ke-8, ruangan senjata. Di ruangan ini memamerkan koleksi senjata dengan beragam bentuk dan fungsinya. Beberapa koleksi senjata terlihat unik, memiliki ragam hias menarik, serta senjata-senjata tersebut berupa keris, tombak, patrem, kampak, wedung, celurit, dan sebagainya. Oke, lanjut untuk ruangan ke-9, ruangan dolanan anak. Ruangan ini enggak luas banget, tetapi cukup menarik dengan menampilkan koleksi mainan anak-anak raja zaman dulu. Ada juga sedikit mainan anak 90-an seperti perahu otok-otok, yoyo, ketapel, dan lain-lain. Oke, ini untuk ruangan yang terakhir, ruangan ke-10, ruangan Bali. Ruangan ini adalah ruangan terakhir Museum Sono Budoyo. Ruangan Bali berisi berbagai kesenian yang ada di Bali. Terkadang ada kesenian dari Lombok yang nyepil di ruangan Bali ini. Terdapat patung Bali, patung tarian keris Bali, dan pintu khas Bali. Ada patung penari keris serta patung-patung khas Bali yang lainnya. Beragam peralatan unik untuk upacara keagamaan. Juga terdapat kori atau pintu rumah tradisional dengan ukiran yang disepuh emas 24 karat. Keluar dari ruangan pameran Museum Sono Budoyo, kita akan disambut banyak sekali arca-arca, relief, hingga yoni yang ditempatkan di halaman dekat pendopo tempat masuk pertama tadi. Dan di akhir kunjungan Anda dapat berfoto-foto ria dengan gapura Bali di luar museum. Spot foto ini sangat ramai di media sosial. Itulah beberapa koleksi dan ruangan yang terdapat di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Jangan lupa ada part 2-nya jalan-jalan saya di Museum Sono Budoyo. Tetap pantau terus channel Atas Nama Jo. Salam budaya.